Boleh nggak Kak Angel? Foto dulu aja. Dikit, sorry. Ya maaf Kak, bentar Kak, sorry. Kak boleh lepas itunya nggak, face shield ya? Sedikit. Jangan lagi. Oke, siap. Ya Kak Angel sini kanan dikit. Sip. Pledoi sama nanti hasil dari hakim. Mau berapa lama saya sudah tidak pikirkan, karena sebenarnya buat saya pada saat pertama kali sudah dijemput, sudah dimasukin ke penjara, itu buat saya sebenarnya sudah jawaban bahwa orang sudah bersalah dan disuruh di penjara. Artinya ada sanksi perbuatan itu memang memang sudah dibuktikan lah gitu kan. Nah sekarang juga kalau jaksa menuntut 8 bulan, saya nggak tahu nanti hasil vonisnya berapa lama. Saya katakan lagi mau berapa lama itu sudah menurut saya lagi, karena satu kali masuk penjara itu saya sudah cukup. Ini saya anggap bonus dari Allah, kesabaran saya akhirnya divonis 8 bulan. Terus Mbak Indra sendiri ada komunikasi dengan Alman mungkin setelah kejadian ini, setelah komunikasi sama Alman setelah ini tuntutan kemarin gitu, ada komunikasi yang selesai gitu? Nggak ada. Tapi merasa terpuas nggak sih? Nggak puas nggak sih Kak? Maksudnya udah penjara terus habis itu Ini bukan rasa puas dan bagaimana, tapi buat saya ini pembelajaran buat semua ya, pembelajaran terutama buat peserta dan satu keluarga. Harus menghargai wanita dan juga jangan berbuat seenak itu. Apa yang dilakukan dengan karena pengadilan itu akan meminta pertanggungjawaban pada saat masalah itu sudah diserahkan ke pengadilan, dan pengadilan akan membuka seluas-luasnya masalah dia dari akui, dia dari opini itu sudah dirupakan. Karena memang tujuan orang kalau merusak orang kita ingin menghancurkan namanya, kita ingin merusak namanya juga. Tetapi kembalikan lagi, fakta berbicara, semua kenyataannya alat bukti semua kan dijalankan di pengadilan. Jadi kembalikan lagi, saya tidak perlu bentuk opininya, pengadilan tidak perlu bentuk opininya, yang diperlukan adalah fakta. Nah ini kan sudah terjawab semuanya, dan alhamdulillah begitu kali dituntut akhirnya saya semua baru tahu, oh seperti itu. Karena kita harus menyadari tidak semua orang paham cerita itu, tidak semua orang mengerti menjalankan hukum itu. Yang mereka mengerti adalah di Lega ada laki-laki di kamar, dan yang mereka mengerti seperti itu. Tapi kronologinya mereka kan tidak tahu. Nah inilah bentuk keberhasilan kita semua merusak nama saya. Ya, saya kembalikan lagi, tapi kembalikan lagi secara logika. Itu rumah saja. Kamar, kalau kita punya kamar, kunci pasti di dalam kamar. Ya, namanya kamar. Kalau misalnya pada malam itu saya melakukan apa yang ditujukan oleh mereka, saya pasti mau menghilangkan bukti. Misalnya nih, kalau orang berbuat jahat atau saya yang dikatakan berzina sama laki-laki lain, pada saat saya tahu ada orang masuk ke rumah saya, nggak usah mereka deh, ada orangnya pasti saya keluar kamar dong. Dia akan keluar kamar, ada keluar ada apa, supaya tidak ketahuan kalau kita ini berzina. Nah, tetapi karena saya tidak berpikir sampai ke sana dan saya tidak melakukannya, ya pada saat dia argumen dengan saya dan saya kaget melihat dia masuk di rumah saya, dia karena dia ada ancaman dan segala macam di gerombolan keluarganya, dan dia menjoroki saya pada saat dia lihat media. Itu kan sebelum media masuk kan 10 menit saya sempat argumen ya. Begitu pintu udah dibuka oleh adiknya atau keluarganya, itu baru dia lihat ada kamera masuk dan ada sinar lampu, dia jorokin saya. Itu pun sebenarnya saya dijorokin belum tahu masuk, tapi karena saya mau melindungi diri karena ada ancaman, saya kunci kamar saya. Artinya ini secara logika, mungkin nggak sih kalau kita melakukan perzinahan atau melakukan perbuatan itu, kok malah bodohnya saya di dalam kamar, harusnya saya keluar kamar, itu rumah saya. Nah tapi kan ini sudah mereka bentuk menghapus semua dosa yang tidak dalam. Dan saya juga nggak punya penyaja, nggak punya
apa ya, setiap hari harus ngomong kebenaran di media dan di media terus. Dan saya nggak mau terus membicarakan itu karena saya nggak punya kepentingan. Saya nggak punya kepentingan konten, saya nggak punya kepentingan drama-drama ini, saya tidak menjual IT. Nah, artinya saya minta perlindungan kemana? Ke hukum. Ya kan, dari tahap polisi sampai di pengadilan. Nah, ini kita terbukti semuanya terjawab. Apalagi ada yang namanya surat dari kedokteran, hasil visumnya. Hasil visum ini tuh dari kedokteran, diserahkan ke kepolisian. Nah, saya dirujuk oleh kepolisian untuk visum. Artinya kan visum itu membuktikan harga diri saya. Nah, ini harus dipahami. Dan jangan main di orang, jangan main di bank aja. Mbak, terakhir ada cerita lagi kan bahwa sekarang istrinya sedang hamil. Mungkin Mbak Angel sendiri ada tanggapan? Saya nggak mau harus komen itu dan saya nggak kenal juga, ya saya nggak mau. Mbak, ini kan dilaporkan balik ya, perjalanannya masih panjang Dilaporin balik. ke Mbak Angel di Polres Jakarta Pusat. Dan Gimana Mbak? laporan CCTV ke Iya. saya, dia mengatakan kalau saya menuduh keluarga mereka terlibat. Aku Pak. Itu saya sudah buktikan di kepolisian. Sebelum polisi menangkap saya, tanpa sepengetahuan mereka, saya datang ke kantor polisi. Saya bilang, Pak, saya takut nanti jadwalnya tidak ketemu dengan saya karena saya banyak kerjaan juga. Saya datang membawakan semua apa ucapan saya ini benar atau enggak. Akhirnya saya bawakan semua ucapan saya. Nah, itu saya sudah diminta keterangan. Jadi apa yang sudah dikatakan saya mampu itu bohong. Sekarang sudah tidak berjalan karena saya mampu membuktikan. Karena omongan saya bukan fitnah. Karena sebelum menikah dengan saya tuh, track record mereka satu keluarga itu kan ada laporan dari Pangkat Atas. Dan bisa di-google semua kriminalnya ada. Dari pencurian cincin, dari yang lain-lainnya, dari atas laporan sudah ada. Jadi bentuknya mana yang saya terima. Nah ini saya sudah memberikan di kepolisian. Berarti sudah di SP3 Mbak? Saya nggak tahu, tapi yang pasti saya sudah menyerahkan semua barang-barang bukti. Artinya tidak ada unsur fitnah. Tidak ada unsur. Saya berani jamin sebelumnya saya tidak ada unsur fitnah dan saya ini adalah korban. Dan saya sudah semua dan sudah serahkan. Semua yang lagi berjalan sekarang ini laporan saya yang waktu itu berjalan lagi. Karena dari keluarga memang itu hak mereka semuanya, tapi yang mereka juga akhirnya mandiri tidak datang. Jadi nggak tahu apa, tapi pihak kepolisian mengatakan tidak perlu menunggu kedatangan mereka, karena posisinya akan berbeda. Karena semua yang datang ke saya, semua yang datang ke saya itu akan diproses. Jadi proses ini sudah mulai terbuka ya Mbak? Alhamdulillah, apalagi mereka sudah minta maaf ke saya, ya buat saya sekarang mau minta maaf sih sudah banget ya. Saya kan manusia biasa juga gitu, nggak bisa segampang itu memaafkan, tapi saya sudah menyerahkan kepada dia dan saya. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak? Sampai kenapa? Ya pihak Putra Setio dan keluarga. Ya jalan terakhir proses Ya. apa yang diperbuat itu harus dipertanggungjawabkan karena berapapun sebenarnya hubungan buat mereka itu tidak bisa mengembalikan nama baik saya. Jangan lupa subscribe ya.